Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marta Stefani Putri dari kelas Tadris IPS A dengan NIM 208-20024. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai model-model pembelajaran. Sebagai tugas akhir mata kuliah Strategi Belajar Mengajar yang diampu oleh Bapak dosen Muhlison Effendi. Langsung saja, model-model pembelajaran. Apa sih model pembelajaran itu? Jadi model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. Selanjutnya yaitu ciri dari model pembelajaran. Yang pertama, berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli tertentu. Yang kedua, mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. Ketiga, dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di kelas. Selanjutnya memiliki bagian-bagian model dalam pelaksanaan, yaitu yang pertama ada urutan langkah-langkah pembelajaran, kedua adanya prinsip-prinsip reaksi, ketiga sistem sosial, yang keempat sistem pendukung. Ciri selanjutnya yaitu memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran. Yang terakhir, membuat persiapan mengajar dengan pedoman model pembelajaran yang dipilihnya. Model-model pembelajaran. Yang pertama ada model interaksi sosial. Interaksi sosial menekankan pada hubungan personal dan sosial kemasyarakatan di antara peserta didik. Model tersebut berfokus pada peningkatan kemampuan peserta didik untuk berhubungan dengan orang lain, terlibat dalam proses-proses yang demokratis dan bekerja secara produktif dalam masyarakat. Model ini didasari oleh teori belajar Gestalt. Model interaksi sosial menitik beratkan pada hubungan yang harmonis antara individu dengan masyarakat. Teori pembelajaran Gestalt dirintis oleh Max Wertheimer pada tahun 1912 bersama dengan Kurt Koppe dan W. Kohler. Pokok pandangan Gestalt adalah objek atau peristiwa tertentu akan dipandang sebagai suatu keseluruhan yang terorganisasikan. Aplikasi teori Gestalt dalam pembelajaran yaitu yang pertama ada pengalaman insight, yang kedua pembelajaran yang bermakna, tiga perilaku bertujuan, keempat prinsip ruang hidup atau life space. Kemudian model interaksi sosial mencakup strategi belajar yaitu ada kelompok belajar, kerja kelompok, pertemuan kelas, pemecahan masalah atau inquiry sosial, model laboratorium, bermain peran, dan simulasi sosial. Model yang selanjutnya yaitu ada model pemrosesan informasi. Model pemrosesan informasi ditekankan pada pengambilan penguasaan dan pemrosesan informasi. Model ini lebih memfokuskan pada fungsi kognitif peserta didik. Model ini didasari oleh teori belajar kognitif, Piaget, dan berorientasi pada kemampuan peserta didik memproses informasi yang dapat memperbaiki kemampuannya. Pemrosesan informasi merujuk pada cara mengumpulkan atau menerima stimuli dari lingkungan, mengorganisasi data, memecahkan masalah, menemukan konsep, dan menggunakan simbol verbal dan visual. Teori pemrosesan informasi atau kognitif dipelopori oleh Robert Gagne pada tahun 1985. Asumsinya adalah pembelajaran merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan. Dalam kaitannya dengan pembelajaran pemrosesan informasi, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan oleh guru di dalam kelas. Yang pertama,
melakukan tindakan untuk menarik perhatian peserta didik. Kedua, memberikan informasi mengenai tujuan pembelajaran dan topik yang akan dibahas. Yang ketiga, merangsang peserta didik untuk memulai aktivitas pembelajaran. Keempat, menyampaikan isi pembelajaran sesuai dengan topik yang telah dirancang. Kelima, memberikan bimbingan bagi aktivitas peserta didik dalam pembelajaran. Keenam, memberikan penguatan pada perilaku pembelajaran. 7. Memberikan feedback terhadap perilaku yang ditunjukkan peserta didik. 8. Melaksanakan penilaian proses dan hasil. Ini yang ke-9, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya dan menjawab berdasarkan pengalamannya. Model proses informasi meliputi beberapa pendekatan atau strategi pembelajaran, diantaranya yaitu ada mengajar induktif, latihan inquiry keilmuan, pembentukan konsep, model pengembangan, dan advanced organizer model. Model selanjutnya yaitu ada model personal atau personal models. Model personal menekankan pada pengembangan konsep diri setiap individu. Hal ini meliputi pengembangan proses individu dan membangun serta mengorganisasikan dirinya sendiri. Model ini memfokuskan pada konsep diri yang kuat dan realistis untuk membantu membangun hubungan yang produktif dengan orang lain dan lingkungannya. Model ini menjadikan pribadi peserta didik mampu membentuk hubungan yang harmonis serta mampu memproses informasi secara efektif. Model pembelajaran personal ini meliputi strategi pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama ada pembelajaran non-direktif, kedua latihan kesadaran, ketiga sinetik, dan yang keempat sistem konseptual. Model selanjutnya model modifikasi tingkah laku atau behavioral. Model behavioral menekankan pada perubahan perilaku yang tampak dari peserta didik sehingga konsisten dengan konsep dirinya. Sebagai bagian dari teori stimulus respon, model behavioral menekankan bahwa tugas-tugas harus diberikan dalam suatu rangkaian yang kecil, berurutan, dan mengandung perilaku tertentu. Ada 4 fase dalam model modifikasi tingkah laku ini, yaitu ada fase mesin pengajaran, penggunaan media, pengajaran berprograma atau linear dan branching, dan yang terakhir operan conditioning dan operan reinforcement. Implementasi dari model modifikasi tingkah laku ini adalah meningkatkan ketelitian pengucapan pada anak. Guru selalu perhatian terhadap tingkah laku belajar peserta didik. Modifikasi tingkah laku anak yang kemampuan belajarnya rendah dengan reward sebagai reinforcement pendukung. Penerapan prinsip pembelajaran individual dalam pembelajaran klasikal. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.